Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Rasyad di kelas TI 22B1. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya, yaitu tugas dari matkul bahasa pemrograman. Di sini saya membuat proyek sederhana mengolah data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Python, dan ada pula perintah yang dipakai, yaitu diantaranya satu, input data, nomor 2 tampilkan data, nomor 3 perbarui data, dan yang keempat hapus data. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya sudah membuat dokumen PDF mana di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan program yang saya buat. Ini merupakan proyek UAS bahasa pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian MVC atau model view control, atau biasa disebut MVC, adalah sebuah metode yang dimana metode ini digunakan untuk memisahkan data dalam kurung model dan tampilan atau view, dan cara bagaimana memprosesnya atau controller. Dan bahasa pemrograman Python ini sebagai bahasa yang mendukung Object Oriented Programming dan dukungan komunitas yang luas, memberikan programmer keluasan untuk bereksplorasi. Dan jadi kali ini saya akan mengimplementasikan MVC di dalam bahasa pemrograman Python. Langkah pertamanya, kita membuat package dan modul dengan struktur seperti ini. Yang seperti saya sebut di awalnya, itu ada daftar nilai, input nilai, view nilai, dan nanti akan di running di main PY. Di sini file daftar nilai itu berisi modul untuk tambah data, ubah data, hapus data, dan cari data. Berikut merupakan codingannya. Ini merupakan codingan input data, yang dimana ada perintah untuk tambah data, ubah data, dan hapus data. Berikutnya itu adalah view nilai, berisi modul untuk cetak daftar nilai dan cetak hasil pencarian. Jadi si file view nilai dan daftar nilai di atas itu saling berhubungan, karena nanti kita akan mengimport daftar nilai untuk menampilkan view nilainya. Seperti yang di atas ini. Berikutnya adalah input nilai. Di input nilai ini berisi modul untuk input data yang meminta pengguna memasukkan data. Berikut codingannya. Di sini juga bila mana kita salah memasukkan nama atau input yang tidak, contohnya saya menginput NIM tapi yang harusnya angka malah jadi huruf, atau yang harusnya itu integer malah jadi string, maka di sini akan menampilkan value error, yaitu yang di sini masukkan NIM dengan angka, ataupun bila mana NIM tersebut itu kosong, maka value errornya itu akan menampilkan masukkan NIM dengan angka. Begitupun dengan masukkan nama tidak boleh kosong, dan yang lainnya juga. Nah, jadi setelah kita selesai mengerjakan di daftar nilai, view nilai, dan input nilai, maka ini akan dijalankan di main PY. Jadi main PY itu berisi program utama, menu pilihan yang memanggil semua menu yang ada dengan menggunakan import daftar nilai, input nilai, dan view nilai juga. Dan di sini juga ditambahkan menu-menu yang bisa kita akses
yang dimana setelah kita akses maka akan menghasilkan data yang harus kita input. Dan setelah kita running si main PY-nya ini, di sini saya tampilkan juga hasil output program yang sudah saya input. Di sini ada menambah data, di mana kita diminta memasukkan data mulai dari NIM, nama, sampai dengan tugas. Maka setelah data kita berhasil dimasukkan, kita bisa melihat data yang kita masukkan tadi, serta juga nilai akhir yang dimana sudah kita olah di program nilai tadi. Kemudian yang kedua ada memperbarui data. Di sini contohnya adalah saya meminta memasukkan NIM untuk apa sih yang mau diubah. Maka saya masukkan NIM yang sebelumnya saya input. Kemudian apa yang ingin dirubah, di sini saya mengambil contoh merubah nama saya yang tadinya Muhammad Raffi Rasyad itu diganti menjadi Raffi. Kemudian kita bisa melihat hasil yang sudah kita rubah tadi. Ini namanya berubah, tadinya Muhammad Raffi Rasyad sekarang jadi Raffi. Kemudian ada juga mencari data. Di sini saya meminta untuk programnya di sini meminta untuk memasukkan nama. Maka setelah kita memasukkannya, hasil yang kita cari akan ketemu. Tapi jika tidak, maka akan munculkan kalimat data tidak ditemukan. Berikutnya adalah menghapus data. Dan data yang sudah kita input tadi juga kita bisa hapus dengan cara memasukkan NIM kita yang kita input sebelumnya. Maka setelah kita review lagi datanya, data tersebut akan hilang. Dan yang terakhir ada keluar program. Berikut merupakan program pengolahan data mahasiswa menggunakan metode MVC secara sederhana. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.